Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Riau Kepri. Bersama saya, Dedi Rahmansyah. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan lebat, puluhan rumah warga terendam banjir di Kampar. Ketinggian air mencapai 80 cm sehingga sebagian warga dievakuasi. Tim gabungan dari polisi dan bea cukai menggagalkan penyelundupan pakaian bekas di Pelabuhan Internasional Batam Center, Batam. Pelaku menyamar sebagai penumpang dengan memanfaatkan fasilitas bebas bagasi seberat 20 kg. Sebuah rumah makan yang beroperasi di lingkungan kampus Unri di Pekanbaru menyalurkan makan gratis bagi mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Diguyur hujan lebat, puluhan rumah warga terendam banjir di Desa Silam, Kecamatan Kuo, Kampar Riau. Ketinggian air berkisar 50 hingga 80 cm sehingga sejumlah warga terpaksa dievakuasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama polisi dikerahkan untuk mengevakuasi warga, terutama anak-anak dan orang lanjut usia. Menggunakan perahu karet, petugas menyisir lokasi banjir untuk melakukan evakuasi. Data dari BPBD Kampar, sebanyak 45 rumah di Dusun Silam dan Datu Sekolah terendam. Warga diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tinggi dan 3 anak sungai yakni Sungai Silam, Sungai Amping, dan Sungai Akar masih terus meluap. Kami berada di lokasi terjadinya banjir luapan Sungai Amping di Desa Silam. Oleh karena itu, kondisi saat ini terdapat salah satu sekolah yang terendam banjir di ketinggian lebih kurang mencapai 50 cm. Oleh karena itu, proses belajar mengajar terhalang. Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan status siaga darurat hidrometeorologi hingga 31 Desember agar penanganan banjir dan longsor maksimal. Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau. Pencarian 2 nelayan yang dilaporkan hilang sejak 1 pekan terakhir belum membuahkan hasil di perairan Rokan Hilir, Riau. Tim SAR gabungan yang telah melakukan pencarian dengan menyisir lokasi kejadian selama 7 hari belum dapat menemukan korban. Kedua nelayan asal Bagan Siapi-Api bernama Rozianto dan Kantan dilaporkan hilang saat melaut. Diduga perahu yang digunakan korban tenggelam saat dilanda badai yang ditandai gelombang tinggi. Kepala Unit Siaga SAR Rokan Hilir mengatakan pihaknya sudah berupaya melakukan pencarian korban mulai dari lokasi korban sering menangkap ikan hingga ke arah utara sejauh 5 mil serta menyusuri bibir pantai menggunakan perahu karet. Namun korban tak berhasil ditemukan dan untuk sementara operasi pencarian dihentikan. Korban yang 2 orang itu kita sudah berupaya dan juga sudah kita laksanakan pelaksanaan lebih kurang 7 hari, tapi tidak ada juga tanda-tanda penemuan dan juga masyarakat juga ada beberapa nelayan juga udah pada keluar, tidak ada juga ditemukan 2 orang korban ini. Sampai mana pencarian kemarin, Pak? Kita saat ini ada dari titiknya sering menjaring, lebih kurang dari titik mengarah ke utara itu lebih kurang 5 mil dan juga kita sisir juga ke bibir-bibir pantai dan juga ke hutan dari Sungai Bakau, Sungai Lurus, Pare Aman dan juga Serusa. Sudah kita masuk pakai kapal kita, tapi tidak ada juga ditemukan. Tim SAR Rohil akan kembali turun ke lokasi bila ada tanda-tanda keberadaan korban. Nelayan sekitar diminta supaya segera melapor bila menemukan keberadaan korban. Tim Liputan melaporkan dari Rokan Hilir, Riau.
Seorang pencuri menyamar sebagai pembeli di sebuah toko pernak-pernik di Jalan Delima, Pekanbaru Riau. Dalam rekaman kamera pengawas, terpantau pelaku memesan sejumlah barang. Memanfaatkan kesibukan pelayan toko untuk menyiapkan barang yang dipesan, pelaku dengan sigap mencuri sebuah telepon genggam yang berada di meja kasir. Setelah mengantongi barang curian, pelaku kemudian pergi meninggalkan toko dengan alasan akan mengambil uang di ATM salah satu bank. Korban baru menyadari telepon genggamnya raib dicuri setelah pelaku pergi meninggalkan toko. Korban memilih tidak melaporkan kejadian itu pada polisi dan berharap pelaku yang sudah teridentifikasi melalui rekaman kamera pengawas dengan sukarela mengembalikan telepon genggam miliknya. Ini juga toko baru ya, baru 2 minggu, karena dia juga karyawan lama sebenarnya, jadi kami nggak terlalu training, kami kira dia udah paham gitu, cuma karena kelalaian, HP ditaruhnya di atas meja, jadi karena HP lupa dia menyelamatkan HP dulu atau barang-barang berharga di meja, jadi karyawan maling ini dia udah akan menyangka adiknya akan taruh HP di situ mungkin, jadi bagaimana dia mengolah sampai 30 menit. Jadi dia ketika karyawan kami mengambil ini barang lain, maka dia akan dia beraksi mengambil HP itu ke dalam celananya. Dan setelah 25 menit, hampir 30 menit dia di toko. Setelah HP dapat, dia langsung pergi bilang mau ngambil uang ke BRCD. Setelah 2-3 menit kemudian baru anggota saya sadar mau letakkan barang begitu banyaknya di bawah sama tumpukan sajadah. Dia cek HP, rupanya udah hilang. Pencurian serupa di kawasan tersebut sudah sering terjadi sehingga pengawasan perlu ditingkatkan. Ahmadison dan Yusri Kampai melaporkan dari Pekanbaru Riau.